Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi orang baik adalah hal yang mulia. Sejak muda kita diajarkan untuk membantu orang lain bersikap sabar dan mengalah demi menjaga hubungan. Semua itu adalah nilai yang sangat berharga dalam kehidupan. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Di usia tua, terlalu baik justru bisa membuat seseorang tidak lagi dihargai. Ini bukan tentang berhenti menjadi baik, tetapi tentang memahami batas. Karena dalam kenyataannya, tidak semua kebaikan selalu dibalas dengan penghargaan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Saat ini Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari kota lain di Indonesia? Atau bahkan dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak lansia yang tanpa sadar terus memberi, terus mengalah, dan terus berusaha menyenangkan orang lain. Mereka berpikir bahwa dengan menjadi baik, mereka akan dihormati dan disayangi. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya, semakin terlalu baik, semakin dianggap biasa. Semakin sering mengalah, semakin tidak dianggap penting. Secara psikologis, manusia cenderung menghargai sesuatu yang memiliki batas. Ketika seseorang selalu tersedia, selalu memberi, dan tidak pernah menolak, maka perlahan nilainya di mata orang lain bisa berkurang. Dan inilah yang sering tidak disadari, bukan karena orang lain tidak peduli, tetapi karena kita sendiri tidak memberi batas dalam kebaikan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia tua seharusnya menjadi masa untuk dihargai, bukan untuk terus mengorbankan diri tanpa batas. Ini adalah masa di mana seseorang perlu menjaga martabat, menjaga nilai diri, dan memahami bahwa kebaikan juga harus memiliki batas yang sehat. Dalam pembahasan ini kita akan melihat beberapa kesalahan yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik, yang tanpa disadari justru membuat hidupnya kurang dihargai. Dan ketika kita memahami hal ini, kita bisa tetap menjadi pribadi yang baik, tetapi juga tetap dihormati. Jika Bapak dan Ibu sudah siap, kita akan mulai melihat kesalahan pertama yang paling sering terjadi di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin sebagian dari kita pernah berpikir, bukankah menjadi orang baik itu selalu benar? Jawabannya memang benar, tetapi tidak selalu lengkap. Karena dalam kehidupan nyata, kebaikan yang tidak memiliki batas justru bisa disalahpahami. Banyak orang yang terbiasa memberi tanpa pernah menolak. Selalu membantu, selalu mengalah, dan selalu mendahulukan orang lain. Mereka percaya bahwa dengan cara itu, mereka akan dihargai. Namun yang sering terjadi justru berbeda. Kebaikan yang terus-menerus tanpa batas bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Secara psikologis, manusia cenderung menghargai sesuatu yang tidak selalu tersedia. Ketika seseorang selalu ada, selalu siap membantu dan tidak pernah berkata tidak, maka perlahan orang lain mulai menganggap itu sebagai hal yang wajar. Dan inilah yang sering terjadi, bukan karena orang lain jahat, tetapi karena kita sendiri terlalu sering mengalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada perbedaan besar antara menjadi baik dan terlalu baik. Menjadi baik berarti membantu dengan kesadaran dan batas yang sehat. Sedangkan terlalu baik berarti memberi tanpa memikirkan diri sendiri. Ketika seseorang terus memberi tanpa batas, ia sering lupa menjaga dirinya sendiri. Ia lelah, tetapi tetap membantu. Ia tidak nyaman, tetapi tetap mengiyakan. Dan tanpa disadari, hal ini membuat orang lain semakin terbiasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia tua bukan lagi masa untuk terus mengorbankan diri. Ini adalah masa untuk menjaga keseimbangan. Kita tetap bisa menjadi orang baik, tetapi juga perlu belajar berkata cukup. Kita tetap bisa membantu, tetapi tidak harus selalu mengalah. Karena ketika seseorang memiliki batas, orang lain justru akan lebih menghargainya. Dan inilah yang sering terlupakan. Penghargaan dari orang lain sering datang ketika kita juga menghargai diri sendiri. Di segmen berikutnya kita akan melihat kesalahan pertama yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik, yang tanpa disadari membuat hidupnya tidak lagi dihargai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan pertama yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik adalah selalu mengalah demi menjaga hubungan. Sejak muda banyak dari kita diajarkan untuk mengalah. Mengalah agar tidak terjadi konflik, mengalah agar hubungan tetap baik, dan mengalah agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Nilai ini memang baik, namun ketika kebiasaan ini terus dilakukan tanpa batas, perlahan bisa berubah menjadi sesuatu yang merugikan diri sendiri. Pada awalnya mengalah terasa seperti bentuk kebaikan. Kita merasa sedang menjaga keharmonisan, namun jika dilakukan terus-menerus, orang lain bisa mulai terbiasa. Dan inilah yang sering terjadi, apa yang awalnya kebaikan lama-lama dianggap sebagai kewajiban. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Seorang ibu bernama Bu Ratna, usia 67 tahun, selalu berusaha menjaga hubungan dengan keluarganya. Ia tidak pernah menolak permintaan anak-anaknya. Ia selalu mengalah dalam setiap keadaan. Jika diminta membantu, ia langsung mengiyakan. Jika ada perbedaan pendapat, ia memilih diam. Ia berpikir, selama ia mengalah, semuanya akan tetap baik. Namun perlahan, sesuatu berubah. Anak-anaknya mulai terbiasa. Mereka tidak lagi meminta dengan hati-hati, tetapi mulai menganggap bantuan itu sebagai hal yang wajar. Bu Ratna mulai merasa lelah. Ia sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ia inginkan. Namun ia tetap diam, karena takut hubungan menjadi tidak baik. Suatu hari ia merasa sangat lelah. Ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Kenapa saya terus mengalah tapi justru tidak merasa dihargai?" Kalimat itu sederhana tetapi menyentuh. Akhirnya ia mulai mencoba hal kecil. Ia mulai berani berkata tidak dalam beberapa keadaan. Ia mulai menyampaikan perasaannya dengan tenang. Dan sesuatu berubah. Anak-anaknya mulai lebih memahami. Mereka mulai menghargai waktu dan tenaga ibunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa terlalu sering mengalah tidak selalu membuat hubungan menjadi lebih baik. Justru ketika seseorang tidak pernah memiliki batas, orang lain bisa kehilangan rasa menghargai. Mengalah itu baik, tetapi bukan berarti selalu harus mengalah. Usia tua adalah masa untuk menjaga diri dengan bijak. Bukan untuk terus menahan diri demi menyenangkan semua orang. Ketika seseorang mulai memiliki batas yang sehat, orang lain justru akan lebih menghargainya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat kesalahan kedua yang juga sering tanpa disadari membuat lansia menjadi kurang dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan kedua yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik adalah terlalu sering memberi tanpa memikirkan diri sendiri. Memberi adalah perbuatan mulia. Membantu anak, membantu keluarga, bahkan membantu orang lain adalah hal yang sangat terpuji. Namun ketika memberi dilakukan tanpa batas, tanpa pertimbangan, dan tanpa menjaga diri sendiri, perlahan bisa menjadi beban. Banyak orang tua yang merasa bahagia ketika bisa membantu anak-anaknya. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kondisi dirinya sendiri demi orang lain. Namun yang sering tidak disadari, ketika memberi dilakukan terus-menerus tanpa batas, orang lain bisa mulai menganggap itu sebagai hal yang biasa. Secara psikologis, manusia cenderung terbiasa dengan apa yang sering ia terima. Ketika seseorang selalu memberi, maka penerima akan mulai menganggap itu sebagai sesuatu yang seharusnya ada. Dan inilah yang sering terjadi, bukan karena orang lain tidak tahu berterima kasih, tetapi karena mereka sudah terbiasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang bapak bernama Pak Hadi, usia 69 tahun, selalu membantu anak-anaknya secara finansial. Setiap kali diminta, ia tidak pernah menolak. Ia merasa bahwa sebagai orang tua sudah menjadi tugasnya untuk terus membantu. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasa lelah. Keuangannya mulai terganggu, tetapi ia tetap memberi karena tidak ingin mengecewakan anak-anaknya. Yang lebih menyakitkan, bantuan yang ia berikan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Suatu hari ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Saya terus memberi, tapi kenapa rasanya tidak pernah cukup?" Kalimat itu menjadi titik balik. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu memaksakan diri. Perlahan, ia mulai belajar membatasi. Ia tetap membantu, tetapi sesuai kemampuan. Ia mulai menjaga dirinya sendiri. Dan sesuatu berubah, anak-anaknya mulai lebih menghargai. Mereka tidak lagi meminta dengan mudah karena tahu bahwa ayahnya memiliki batas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memberi itu baik, tetapi memberi tanpa batas bisa membuat kita kehilangan nilai diri. Usia tua bukan lagi masa untuk terus mengorbankan diri. Ini adalah masa untuk menjaga keseimbangan. Kita tetap bisa membantu, tetapi tidak harus selalu memberi segalanya. Karena ketika kita mulai menghargai diri sendiri, orang lain juga akan belajar menghargai kita. Di segmen berikutnya, kita akan melihat kesalahan ketiga yang sering terjadi tanpa disadari, tetapi memiliki dampak besar terhadap bagaimana seseorang diperlakukan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan ketiga yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik adalah terlalu diam dan tidak menyampaikan perasaan. Banyak orang tua memilih diam ketika merasa tidak nyaman. Mereka tidak ingin menyinggung, tidak ingin memperbesar masalah, dan tidak ingin membuat suasana menjadi tidak enak. Sekilas, sikap ini terlihat bijak. Namun jika dilakukan terus-menerus, diam bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi diri sendiri. Karena ketika seseorang tidak pernah menyampaikan perasaannya, orang lain tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang ia rasakan. Dan inilah yang sering terjadi.
Bukan karena orang lain tidak peduli, tetapi karena mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk memahami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang ibu bernama Bu Mira, usia 65 tahun, sering merasa sedih karena anak-anaknya jarang meluangkan waktu untuknya. Namun ia tidak pernah mengatakannya. Setiap kali merasa kecewa, ia hanya diam. Ia berpikir, tidak apa-apa, mungkin mereka sedang sibuk. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan perasaan itu. Hari demi hari, perasaan itu semakin menumpuk, hingga suatu saat ia merasa sangat sedih. Ia berkata dalam hati, kenapa mereka tidak pernah mengerti saya? Padahal selama ini, ia tidak pernah benar-benar menyampaikan apa yang ia rasakan. Suatu hari ia mencoba hal yang berbeda. Ia berbicara dengan lembut kepada anaknya. Ia menyampaikan perasaannya tanpa menyalahkan. Dan sesuatu berubah. Anaknya terkejut. Bukan karena marah, tetapi karena baru menyadari perasaan ibunya. Perlahan hubungan mereka menjadi lebih hangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diam tidak selalu berarti bijak. Kadang diam justru membuat kita tidak dipahami. Menyampaikan perasaan bukan berarti marah, bukan berarti menuntut, tetapi memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerti. Usia tua adalah masa untuk hidup dengan jujur terhadap perasaan sendiri, bukan terus menyimpannya. Ketika seseorang mulai berani berbicara dengan tenang dan bijak, orang lain akan lebih memahami dan menghargainya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat kesalahan keempat yang sering terjadi secara diam-diam, tetapi membuat seseorang semakin kehilangan nilai dirinya di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan keempat yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik adalah tidak memiliki batas dalam kehidupan dan selalu berusaha tersedia untuk semua orang. Sekilas, menjadi pribadi yang selalu ada untuk orang lain adalah hal yang sangat mulia. Banyak orang tua merasa bangga ketika dirinya masih dibutuhkan. Mereka merasa hidupnya berarti ketika bisa membantu, menemani, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Namun tanpa disadari, sikap ini bisa berubah menjadi sesuatu yang melelahkan jika dilakukan tanpa batas. Ketika seseorang selalu tersedia, selalu siap membantu kapan saja, dan tidak pernah menolak, maka perlahan orang lain akan terbiasa dengan hal tersebut. Dan inilah yang sering terjadi. Bukan karena orang lain tidak menghargai, tetapi karena kita tidak pernah memberi batas dalam hidup kita sendiri. Secara psikologis, manusia cenderung menghargai sesuatu yang memiliki batas. Ketika sesuatu selalu ada tanpa syarat, nilainya perlahan bisa berkurang di mata orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seorang ibu bernama Bu Lestari, usia 70 tahun, dikenal sebagai pribadi yang sangat baik. Ia selalu siap membantu siapa saja, baik keluarga, tetangga, maupun kerabat. Jika ada yang meminta bantuan, ia tidak pernah menolak. Bahkan ketika tubuhnya sudah lelah, ia tetap memaksakan diri untuk membantu. Ia merasa bahwa selama ia masih bisa memberi, maka ia harus terus memberi. Namun perlahan, ia mulai merasakan kelelahan yang tidak hanya fisik tetapi juga batin. Ia merasa waktunya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya sendiri. Yang lebih menyakitkan, semua yang ia lakukan mulai dianggap sebagai hal yang biasa. Tidak lagi ada rasa terima kasih yang tulus seperti dulu. Suatu hari ia duduk sendirian dan berkata pelan, "Saya selalu ada untuk orang lain, tapi kapan saya ada untuk diri saya sendiri?" Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Sejak saat itu, Bu Lestari mulai mencoba sesuatu yang baru. Ia mulai memberi batas kecil dalam hidupnya. Ia mulai mengatakan nanti dulu, atau saya tidak bisa hari ini. Awalnya terasa sulit, bahkan ada rasa tidak enak, namun perlahan, ia mulai merasakan perubahan. Ia memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa kelelahan seperti sebelumnya. Dan yang menarik, orang-orang di sekitarnya mulai lebih menghargainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memiliki batas bukan berarti kita menjadi egois. Justru itu adalah bentuk menjaga diri. Usia tua bukan lagi masa untuk selalu tersedia bagi semua orang. Ini adalah masa untuk menjaga keseimbangan. Kita tetap bisa menjadi orang baik, tetapi tidak harus selalu mengorbankan diri. Karena ketika kita mulai menghargai waktu dan diri kita sendiri, orang lain juga akan belajar melakukan hal yang sama. Di segmen berikutnya kita akan melihat kesalahan kelima yang sering tanpa disadari membuat seseorang kehilangan wibawa dan rasa dihargai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan kelima yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik adalah terlalu mudah memaklumi perlakuan yang sebenarnya tidak menghargai. Banyak orang tua berpikir, "Oh, tidak apa-apa kawan, mungkin mereka tidak sengaja." Atau, "Sudahlah, saya mengerti keadaan mereka." Sikap seperti ini terlihat sabar dan penuh pengertian.
Namun jika dilakukan terus-menerus tanpa disadari bisa membuat orang lain menganggap kita akan selalu memaklumi apapun yang mereka lakukan. Dan inilah yang sering terjadi, perlakuan yang awalnya kecil perlahan menjadi kebiasaan. Ada yang berbicara dengan nada kurang sopan, ada yang tidak lagi meminta dengan baik, ada yang mulai mengabaikan perasaan kita. Namun karena kita terus memaklumi, semua itu dianggap biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang bapak bernama Pak Rudi, usia 71 tahun, dikenal sebagai pribadi yang sangat sabar. Ia jarang marah, jarang menegur, dan selalu berusaha memahami orang lain. Namun lama-kelamaan, anak-anaknya mulai berbicara dengan nada yang kurang menghargai. Mereka tidak lagi berhati-hati dalam berbicara, karena merasa ayahnya akan selalu memaklumi. Pak Rudi sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia merasa sedih, tetapi ia terus diam. Ia berpikir, ya mereka anak saya harus mengerti. Hingga suatu hari, ia merasa sangat tersentuh oleh ucapannya sendiri. Saya memaklumi mereka, tapi siapa yang memaklumi saya? Kalimat itu sederhana tetapi menyentuh. Akhirnya, ia mulai mencoba hal kecil. Ia tidak marah, tetapi mulai berbicara dengan lebih tegas dan tenang. Ia mulai menunjukkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Dan sesuatu berubah. Anak-anaknya mulai lebih berhati-hati. Mereka mulai kembali menghargai ayahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memaklumi itu baik, tetapi bukan berarti membiarkan diri kita tidak dihargai. Kesabaran tidak sama dengan menerima semua perlakuan. Usia tua adalah masa di mana seseorang berhak dihormati, bukan diabaikan. Ketika seseorang mulai menunjukkan bahwa dirinya memiliki batas, orang lain akan belajar untuk lebih menghargainya. Dan inilah yang sering terlupakan, orang lain akan memperlakukan kita sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Di segmen berikutnya kita akan melihat kesalahan keenam yang sering terjadi tanpa disadari, tetapi membuat seseorang semakin kehilangan posisi dan penghargaan dalam hidupnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan keenam yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik adalah terlalu takut menolak dan selalu mengiyakan. Banyak orang tua merasa tidak enak untuk berkata tidak. Takut dianggap tidak peduli, takut mengecewakan, atau takut hubungan menjadi tidak baik. Akhirnya, apapun yang diminta selalu dijawab dengan iya, padahal di dalam hati belum tentu selalu setuju, belum tentu selalu mampu, bahkan kadang merasa lelah atau terbebani. Namun karena tidak ingin menolak semuanya diterima, dan inilah yang sering terjadi, seseorang terlihat baik di luar tetapi lelah di dalam. Secara psikologis, ketika seseorang terus mengatakan iya pada hal-hal yang sebenarnya tidak ia inginkan, ia perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak lagi menjalani hidup sesuai keinginannya tetapi mengikuti keinginan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang ibu bernama Bu Kartini, usia 66 tahun, selalu mengiyakan permintaan keluarganya. Ia tidak pernah menolak, meskipun sebenarnya ia lelah. Ketika diminta menjaga cucu, ia langsung setuju. Ketika diminta membantu ini dan itu, ia juga mengiyakan. Ia berpikir, selama saya bisa membantu, saya harus membantu. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasa kelelahan. Waktunya habis untuk orang lain, sementara dirinya sendiri tidak pernah benar-benar beristirahat. Suatu hari ia berkata dalam hati, saya selalu bilang iya, tapi kenapa saya tidak pernah merasa ringan? Kalimat itu menjadi titik balik. Ia mulai mencoba berkata jujur pada dirinya sendiri. Ia mulai belajar mengatakan tidak dengan cara yang baik. Awalnya terasa sulit, ada rasa tidak enak. Namun perlahan ia mulai merasakan perubahan. Ia memiliki lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa terlalu terbebani. Dan yang menarik, orang-orang di sekitarnya mulai lebih menghargai waktunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkata tidak bukan berarti kita menjadi orang yang buruk. Justru itu adalah bentuk kejujuran dan menjaga diri. Usia tua bukan lagi masa untuk selalu mengiyakan semua hal. Ini adalah masa untuk memilih dengan bijak. Kita tetap bisa membantu, tetapi tidak harus selalu mengatakan iya. Karena ketika kita mulai menghargai waktu dan tenaga kita, orang lain juga akan belajar untuk menghargainya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat kesalahan ketujuh yang sering terjadi secara halus, tetapi membuat seseorang semakin kehilangan wibawa dan penghargaan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan ketujuh yang sering dilakukan lansia karena terlalu baik adalah tidak menjaga harga diri dan terlalu merendahkan diri sendiri. Banyak orang tua tanpa sadar sering berkata, saya ini sudah tidak bisa apa-apa. Saya sudah tua, tidak penting lagi. Atur saja, saya ikut saja. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar sederhana, bahkan terasa rendah hati. Namun jika diucapkan terus-menerus, perlahan bisa membentuk cara orang lain memandang kita.
Dan inilah yang sering tidak disadari. Bagaimana kita berbicara tentang diri sendiri akan memengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan kita. Secara psikologis, manusia cenderung mengikuti sinyal yang kita tunjukkan. Jika kita sendiri terlihat tidak percaya diri, tidak tegas, dan selalu merendahkan diri, maka orang lain pun akan melihat kita dengan cara yang sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat. Seorang bapak bernama Pak Dharma, usia 72 tahun, sering merendahkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa karena usianya sudah tua, ia tidak lagi memiliki peran penting. Dalam setiap percakapan, ia selalu berkata, "Saya ini sudah tidak mengerti apa-apa. Kalian saja yang tahu." Awalnya, keluarga menghormatinya. Namun lama-kelamaan, mereka mulai benar-benar tidak melibatkan Pak Dharma dalam keputusan. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka merasa ayahnya sendiri tidak ingin terlibat. Suatu hari, Pak Dharma merasa sedih. Ia berkata dalam hati, "Kenapa saya tidak lagi dianggap penting?" Padahal tanpa disadari, ia sendiri yang perlahan menarik dirinya dari peran tersebut. Hingga suatu saat seorang temannya berkata, "Kalau kita tidak menghargai diri sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai kita?" Kalimat itu sederhana, tetapi membuka pikirannya. Perlahan Pak Dharma mulai berubah. Ia mulai berbicara dengan lebih percaya diri. Ia mulai menunjukkan bahwa ia masih memiliki pemikiran dan pengalaman. Dan sesuatu berubah, keluarganya mulai kembali melibatkannya. Mereka mulai mendengarkan pendapatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rendah hati itu baik. Tetapi merendahkan diri sendiri adalah hal yang berbeda. Usia tua bukan berarti kehilangan nilai. Justru pengalaman hidup yang panjang adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika seseorang menjaga harga dirinya, orang lain akan melihat dan memperlakukannya dengan lebih hormat. Dan inilah yang sering terlupakan. Penghargaan dari orang lain sering dimulai dari bagaimana kita menghargai diri sendiri. Di segmen terakhir nanti kita akan merangkum semua pembahasan ini dan melihat bagaimana tetap menjadi orang baik tanpa kehilangan harga diri di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama memahami 7 kesalahan yang sering terjadi karena terlalu baik di usia tua, kita mulai melihat satu pelajaran hidup yang sangat penting. Ternyata, menjadi orang baik saja tidak cukup. Kita juga perlu menjadi bijak dalam kebaikan itu. Mengalah tanpa batas, memberi tanpa menjaga diri, diam tanpa menyampaikan perasaan, selalu tersedia untuk semua orang, memaklumi tanpa batas, takut menolak, hingga merendahkan diri sendiri. Semuanya adalah bentuk kebaikan yang jika tidak dijaga, justru bisa membuat seseorang kehilangan penghargaan. Padahal di usia senja, seseorang seharusnya tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Ini adalah masa untuk hidup dengan lebih tenang, lebih seimbang, dan lebih menghargai diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tetap bisa menjadi orang baik. Tetap bisa membantu, tetap bisa peduli, tetap bisa menyayangi. Namun kita juga perlu memiliki batas, batas yang sehat, batas yang menjaga martabat dan nilai diri kita. Karena ketika seseorang memiliki batas, orang lain akan belajar menghargainya. Dan inilah yang sering tidak disadari. Penghargaan dari orang lain sering dimulai dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jika kita terus mengorbankan diri tanpa batas, orang lain akan terbiasa. Tetapi jika kita mulai menjaga diri, orang lain akan menyesuaikan. Usia tua bukanlah masa untuk terus memberi tanpa henti. Ini adalah masa untuk hidup dengan lebih bijaksana. Masa untuk menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga ketenangan hidup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa kita bisa tetap menjadi pribadi yang baik tanpa harus kehilangan harga diri. Jika Bapak dan Ibu berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dari kesalahan tadi, mana yang paling sering Bapak dan Ibu rasakan? Dengan berbagi kita bisa saling menguatkan dan belajar bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga hidup Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa dihargai di setiap langkah kehidupan.